Anjing biasa, kemampuan luar biasa. Pernahkah kamu membayangkan bahwa seekor anjing biasa, bukan robot, bukan alat medis canggih, bisa mendeteksi kanker bahkan sebelum teknologi modern bisa melakukannya? Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, bukan? Tapi ternyata, ini adalah kenyataan yang mulai membuka mata banyak ilmuwan di seluruh dunia. Bayangkan kamu berada di ruang dokter, menunggu hasil pemeriksaan yang menegangkan. Tapi kali ini, bukan dokter atau alat röntgen yang datang, melainkan seekor anjing Labrador dengan tatapan fokus dan hidung yang tak berhenti mengendus. Dia mengelilingi ruangan, berhenti sejenak di depanmu, dan memberikan isyarat kepada pelatihnya. Dan dari gerak-gerik itulah, hasil diagnosis awal bisa diprediksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin anjing bisa melakukan hal yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh alat medis super mahal? Di konten ini, kita akan mengungkap penelitian-penelitian mengejutkan yang membuktikan bahwa hidung anjing bukan hanya untuk bermain lempar bola, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa manusia. Dari cerita nyata seorang pasien yang nyawanya tertolong karena anjing peliharaannya bertingkah aneh, hingga riset laboratorium yang menunjukkan akurasi deteksi yang menyaingi tes medis modern, semuanya akan kita bahas tuntas di sini. Jangan lewatkan satupun bagian dari konten ini, karena kamu akan menyaksikan fakta-fakta ilmiah yang benar-benar mencengangkan dan bisa mengubah cara kita memandang hewan peliharaan. Kalau kamu penasaran dan ingin tahu bagaimana anjing bisa mencium kanker lebih cepat dari alat medis, pastikan untuk tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya. Karena setelah ini, kamu nggak akan melihat anjing dengan cara yang sama lagi. Awal mula penemuan aneh yang mengubah dunia medis. Semua berawal dari sebuah kejadian yang terlihat sepele. Seorang wanita di Inggris, bernama Maureen Burns, mulai merasa ada yang aneh dengan anjing peliharaannya, Max. Max adalah seekor anjing campuran jenis Collie, cerdas dan penuh kasih. Tapi beberapa minggu terakhir, Max terus mengendus-endus area dada Maureen. Dia tampak gelisah, bahkan menjauh ketika Maureen mendekat. Perilaku yang tak biasa ini membuat Maureen bertanya-tanya. Karena rasa khawatir yang terus menghantui, Maureen akhirnya memeriksakan dirinya ke dokter. Hasil awal menyatakan semuanya normal. Tapi karena dorongan dari perilaku Max yang semakin aneh, ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Ada tumor kecil yang belum terdeteksi dalam pemeriksaan sebelumnya. Berkat Max, kanker itu ditemukan pada tahap yang sangat awal dan Maureen berhasil diselamatkan. Kisah ini menjadi viral dan membuat para ilmuwan bertanya-tanya. Apakah mungkin anjing benar-benar bisa mencium bau kanker? Atau itu hanya kebetulan belaka? Para peneliti kemudian mulai melakukan studi sistematis. Mereka membawa anjing-anjing terlatih ke laboratorium, mempertemukan mereka dengan sampel napas, urin, bahkan keringat dari pasien kanker dan orang sehat. Hasilnya, tingkat akurasi yang sangat tinggi, bahkan pada jenis kanker yang sulit dideteksi seperti kanker ovarium atau paru-paru. Dan inilah titik baliknya. Dunia medis mulai serius mempertimbangkan peran anjing dalam mendeteksi penyakit. Dari hanya sekadar cerita tak biasa, kini menjadi awal dari revolusi dalam dunia diagnostik. Peran anjing tak lagi hanya sebagai penjaga rumah atau sahabat manusia. Mereka bisa menjadi dokter, dengan penciuman super yang bahkan mengalahkan teknologi. Kalau kamu masih merasa ini terlalu luar biasa untuk dipercaya, tunggu sampai kamu lihat data dan eksperimen ilmiahnya. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana indera penciuman anjing bekerja dan kenapa bisa sehebat itu. Jangan kemana-mana, klik like dan lanjutkan ke bagian berikutnya. Hidung anjing versus alat medis, siapa yang lebih hebat? Di dunia medis, diagnosis kanker dini sangat penting. Tapi sebagian besar alat canggih seperti CT scan, MRI, atau PET scan punya keterbatasan. Biayanya mahal, tidak selalu tersedia di daerah terpencil,
dan yang paling penting, kadang tidak cukup sensitif untuk mendeteksi kanker pada tahap awal. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana jika anjing ternyata bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik? Untuk memahami kemampuannya, kita harus melihat bagaimana indera penciuman anjing bekerja. Di dalam hidung seekor anjing, ada lebih dari 300 juta reseptor penciuman dibandingkan manusia yang hanya memiliki sekitar 5 juta. Tak hanya itu, bagian otak anjing yang bertugas memproses bau juga 40 kali lebih besar dibanding milik manusia. Singkatnya, anjing bisa mencium sesuatu yang bagi kita benar-benar tak terdeteksi. Dalam satu eksperimen yang dilakukan oleh Pine Street Foundation, sekelompok anjing dilatih untuk membedakan sampel napas dari pasien kanker paru-paru dan payudara dibandingkan dengan orang sehat. Hasilnya mencengangkan. Akurasi deteksi mencapai lebih dari 90%. Bandingkan dengan beberapa tes laboratorium yang kadang hanya akurat 70–80%. Bahkan, dalam beberapa kasus, anjing bisa mengidentifikasi kanker stadium awal yang gagal dideteksi alat medis. Yang paling menakjubkan adalah, mereka tidak memerlukan teknologi tinggi, hanya latihan dan hubungan erat dengan pelatihnya. Beberapa anjing bahkan hanya butuh waktu beberapa minggu untuk memahami pola bau yang harus mereka deteksi. Namun, tentu saja, anjing bukan pengganti dokter. Mereka lebih tepat dianggap sebagai alarm biologis yang bisa memberikan peringatan dini. Tapi tetap saja, kontribusinya membuka pintu baru bagi metode deteksi kanker yang lebih murah, cepat, dan non-invasif. Gimana menurut kamu? Lebih percaya alat mahal atau hidung anjing? Tulis pendapatmu di komentar ya. Dan tetap bersama kami, karena di bagian berikutnya, kita akan bahas jenis-jenis kanker apa saja yang bisa dideteksi oleh anjing, dan hasilnya akan bikin kamu semakin terkejut. Jenis kanker yang bisa dideteksi oleh anjing. Setelah mengetahui bahwa hidung anjing bisa mengalahkan teknologi dalam hal penciuman, pertanyaannya sekarang adalah, jenis kanker apa saja yang bisa mereka deteksi? Ternyata, jawabannya cukup mengejutkan, banyak. Mulai dari kanker paru-paru, payudara, prostat, kolorektal, bahkan kanker ovarium yang dikenal sangat sulit dideteksi pada tahap awal. Dalam satu studi yang diterbitkan oleh British Medical Journal, seekor anjing berhasil membedakan urin pasien kanker kandung kemih dengan tingkat akurasi mencapai 41%, jauh lebih tinggi dari kemungkinan acak. Di penelitian lain, anjing mendeteksi kanker prostat dengan hanya mencium sampel urin, dan tingkat keberhasilannya mencapai lebih dari 90%. Tapi bagaimana anjing bisa tahu? Tubuh manusia yang mengidap kanker memproduksi senyawa kimia tertentu, disebut volatile organic compounds atau VOCs. Senyawa ini dilepaskan melalui napas, keringat, urin, bahkan air liur. Indera penciuman anjing sangat sensitif terhadap perubahan kecil ini. Mereka bisa membedakan bau VOC pada tubuh sehat dan tubuh yang sedang diserang sel kanker. Beberapa anjing bahkan bisa menunjukkan lokasi kanker di tubuh hanya dengan perilaku tertentu, seperti mengendus area dada berulang-ulang, duduk di depan bagian perut, atau bahkan menggonggong pelan di sekitar panggul. Dan ini bukan hanya tentang insting. Para anjing tersebut menjalani pelatihan intensif untuk mengenali pola bau kanker yang sangat spesifik. Mereka tidak hanya membedakan bau sehat dan bau sakit, tetapi benar-benar bisa membedakan tipe penyakit berdasarkan aroma mikroskopisnya. Fakta ini menjadi lebih menakjubkan saat diketahui bahwa beberapa anjing juga bisa mengenali kanker yang belum menunjukkan gejala klinis. Artinya, saat seseorang belum merasa sakit atau bahkan hasil tes medis belum menunjukkan tanda apapun, anjing bisa memberikan peringatan dini. Jadi bukan hanya satu jenis kanker saja. Kemampuan luar biasa ini membuka harapan besar untuk diagnosa awal, yang bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Kamu mulai percaya bahwa anjing bisa jadi penyelamat nyawa? Kalau iya, klik tombol like,
Dan simak bagian berikutnya karena kita akan bahas bagaimana proses pelatihan anjing ini dilakukan, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka dilatih untuk jadi detektor kanker super andal. Bagaimana anjing dilatih untuk mendeteksi kanker? Setelah tahu betapa luar biasanya kemampuan anjing dalam mendeteksi berbagai jenis kanker, mungkin kamu bertanya-tanya, lalu, gimana caranya seekor anjing bisa dilatih untuk mengenali penyakit yang bahkan dokter pun kadang sulit temukan? Proses pelatihannya ternyata luar biasa detail dan sistematis. Tidak semua anjing bisa menjadi detektor kanker. Dibutuhkan jenis anjing dengan kecerdasan tinggi, fokus kuat, dan semangat kerja yang tinggi, seperti Labrador Retriever, German Shepherd, atau Belgian Malinois. Pelatihan biasanya dimulai sejak usia muda, bahkan sejak usia 8 minggu. Langkah pertamanya adalah mengenalkan anjing pada bau target, yakni senyawa VOC yang dikeluarkan oleh tubuh penderita kanker. Pelatih memberikan sampel dari pasien kanker yang sudah terverifikasi medis, kemudian mencocokkannya dengan sampel orang sehat. Setiap kali anjing berhasil mengidentifikasi bau yang benar, ia diberikan reward positif, biasanya berupa makanan, mainan, atau pujian. Inilah yang disebut metode pelatihan positif atau positive reinforcement. Yang luar biasa, anjing tak hanya dilatih untuk mengenali satu jenis kanker saja. Beberapa pusat pelatihan bahkan mengajarkan anjing untuk membedakan antara berbagai jenis kanker berdasarkan pola bau yang berbeda. Mereka juga dilatih untuk tidak memberikan sinyal jika tidak yakin, demi menjaga akurasi. Pelatihan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung kompleksitasnya. Tapi hasilnya setara atau bahkan lebih baik dari tes laboratorium. Salah satu organisasi yang terkenal di bidang ini adalah Medical Detection Dogs di Inggris. Mereka bekerja sama dengan rumah sakit dan laboratorium untuk melatih anjing-anjing spesialis yang bisa digunakan sebagai alarm biologis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Para pelatih juga memperhatikan aspek keseimbangan emosi dan fokus anjing. Sebab seperti manusia, anjing juga bisa stres atau kehilangan motivasi jika terlalu dipaksa. Oleh karena itu, sesi latihan dibuat menyenangkan, penuh pujian, dan tidak berlebihan. Proses ini benar-benar menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan hewan bisa melahirkan keajaiban. Dari kepercayaan, terlahir kemampuan yang bisa menyelamatkan nyawa. Luar biasa, kan? Tapi masih banyak yang belum tahu bahwa pelatihan seperti ini bahkan bisa dilakukan di beberapa negara berkembang. Di bagian berikutnya, kita akan telusuri negara mana saja yang sudah memanfaatkan anjing detektor kanker dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas. Negara-negara yang sudah menggunakan anjing detektor kanker. Kemampuan anjing dalam mendeteksi kanker memang bukan sekadar teori. Beberapa negara telah membuktikan kehebatannya dan bahkan mulai menerapkannya dalam sistem medis mereka. Mulai dari rumah sakit besar hingga lembaga penelitian, anjing detektor kanker menjadi alat bantu diagnosis yang luar biasa efektif dan efisien. Status Inggris. Salah satu pelopor penggunaan anjing deteksi kanker adalah Inggris. Organisasi seperti Medical Detection Dogs sudah bekerja sama dengan rumah sakit dan universitas selama lebih dari 1 dekade. Mereka melatih anjing untuk mendeteksi berbagai jenis kanker, mulai dari prostat, paru-paru, hingga kanker ovarium. Di beberapa rumah sakit, anjing bahkan digunakan sebagai pendeteksi dini saat pasien datang untuk pemeriksaan rutin. 2. Jepang. Di Jepang, sebuah eksperimen terkenal dilakukan di prefektur Kanagawa. Seekor anjing bernama Merin, seekor Labrador Retriever, dilatih untuk mencium kanker usus besar melalui sampel napas dan tinja. Dalam penelitian tersebut, akurasi Merin mencapai 98%. Ini membuat pemerintah Jepang mempertimbangkan integrasi anjing deteksi sebagai bagian dari sistem screening nasional di daerah terpencil. 3. Amerika Serikat. Di AS,
beberapa institusi medis ternama seperti Penn Fat Working Center di Philadelphia telah mengembangkan program pelatihan deteksi kanker. Mereka bahkan memadukan kemampuan anjing dengan teknologi sensor elektronik untuk memperkuat hasil diagnosis. Beberapa anjing juga dilatih khusus untuk bekerja di rumah sakit kanker anak, memberikan dukungan emosional sekaligus deteksi dini. 4. Jerman dan Belanda. Di Eropa Barat, anjing detektor kanker juga digunakan dalam riset kolaboratif lintas negara. Para ilmuwan berupaya mengidentifikasi senyawa VOC yang spesifik terhadap jenis kanker tertentu, lalu menstandarkan pelatihan anjing berdasarkan hasil tersebut. Ini adalah langkah besar menuju integrasi klinis berskala luas. 5. Australia dan Kanada. Negara-negara ini pun tidak mau ketinggalan. Beberapa universitas dan pusat kanker di Australia dan Kanada mulai bereksperimen dengan pelatihan anjing dalam lingkungan rumah sakit sungguhan, dan hasil awalnya menjanjikan. Fokus utamanya adalah kanker paru-paru dan prostat. Dengan biaya pelatihan yang relatif murah dan hasil yang luar biasa, tak heran jika banyak negara mempertimbangkan penggunaan anjing detektor sebagai solusi tambahan untuk sistem screening kanker mereka. Apalagi di wilayah yang akses terhadap teknologi medis masih terbatas, kehadiran anjing terlatih bisa menjadi penyelamat nyawa yang nyata. Menarik, bukan? Bayangkan kalau teknologi ini diterapkan di negara berkembang, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Di bagian selanjutnya, kita akan lihat bagaimana kisah nyata pasien yang diselamatkan oleh anjing peliharaannya sendiri. Stay tuned! Kisah nyata pasien yang diselamatkan oleh anjingnya sendiri. Kekuatan hubungan antara manusia dan anjing terkadang melampaui batas nalar. Dan dalam beberapa kasus, hubungan itu benar-benar menyelamatkan nyawa. Salah satu kisah paling menyentuh datang dari seorang wanita bernama Claire Guest di Inggris, seorang pelatih anjing profesional yang hidupnya berubah karena anjingnya sendiri. Claire memiliki seekor Labrador bernama Daisy. Selama beberapa hari, Daisy bertingkah aneh. Ia terus menatap dada kiri Claire dan bahkan mendorong kepalanya ke arah area tersebut berulang kali. Claire, yang sudah terbiasa dengan pelatihan anjing, tahu bahwa ini bukanlah tingkah biasa. Ada sesuatu yang ingin dikatakan Daisy. Karena penasaran dan sedikit cemas, Claire pergi memeriksakan dirinya ke dokter. Hasilnya mengejutkan. Ada tumor kanker payudara stadium awal yang belum terasa atau terlihat secara fisik. Jika bukan karena Daisy, mungkin kanker itu baru akan terdeteksi saat sudah terlalu terlambat. Kisah ini menjadi viral dan menjadi inspirasi berdirinya Medical Detection Dogs, organisasi yang Claire dirikan sendiri untuk melatih anjing dalam mendeteksi penyakit bukan hanya kanker, tetapi juga kondisi seperti Parkinson, diabetes, dan COVID-19. Namun Claire bukan satu-satunya yang diselamatkan oleh anjingnya. Di Amerika Serikat, seorang pria bernama Ted Fields menyadari ada yang salah ketika anjingnya, Cody, mulai menghindar darinya setiap kali ia duduk di sofa. Setelah Cody mengendus perut bagian bawahnya dan tampak gelisah, Ted memeriksakan diri dan ditemukan tumor kanker prostat yang masih sangat kecil. Kisah lain datang dari Jepang. Ketika seorang dokter yang melatih anjing untuk mendeteksi kanker usus menemukan bahwa anjing peliharaannya sendiri memberikan sinyal tidak biasa setiap kali ia masuk ke kamar. Setelah menjalani tes, ternyata ia sendiri menderita kanker dalam tahap awal yang ia sendiri belum sadari. Kisah-kisah ini bukan kebetulan. Ada pola nyata yang menunjukkan bahwa anjing bukan hanya bisa mendeteksi kanker di laboratorium, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah alarm hidup yang bisa melihat, atau lebih tepatnya, mencium, apa yang tak terlihat oleh mata manusia. Cerita Claire dan Daisy menyentuh hati, bukan? Tapi masih ada yang lebih mencengangkan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana anjing bisa digunakan untuk screening massal, bahkan di bandara atau stadion. Jangan kemana-mana. Anjing untuk screening massal, mimpi atau kenyataan?
Bayangkan sebuah dunia di mana kamu masuk ke stadion, rumah sakit, atau bahkan bandara, dan bukan hanya melewati metal detektor, tapi juga melewati jalur khusus tempat seekor anjing menunggu, bukan untuk mendeteksi senjata, tapi untuk mencium tanda-tanda kanker atau penyakit lainnya. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi sebenarnya ini sudah mulai jadi kenyataan. Di beberapa negara, seperti Finlandia dan Uni Emirat Arab, anjing sudah digunakan di bandara untuk mendeteksi infeksi COVID-19 dari keringat para pelancong. Dalam waktu kurang dari 5 detik, seekor anjing bisa memutuskan apakah seseorang perlu diperiksa lebih lanjut. Akurasinya mencapai lebih dari 90%. Jadi, kenapa metode ini tidak digunakan untuk kanker? Ternyata, para ilmuwan kini sedang mengembangkan sistem screening massal menggunakan anjing, terutama di tempat-tempat dengan lalu lintas manusia tinggi seperti rumah sakit umum, klinik pemeriksaan rutin, bahkan pusat perbelanjaan. Salah satu program percobaan di Jerman mencoba menempatkan anjing di ruang tunggu rumah sakit. Pasien yang datang cukup memberikan sampel napas di tabung kecil, lalu anjing akan mengendusnya secara bergantian. Dalam hitungan menit, hasil indikasi awal bisa diketahui dengan sistem lanjutan dirancang untuk pemeriksaan medis resmi. Kelebihan metode ini adalah cepat, murah, tidak invasif, dan bisa dilakukan di mana saja. Bayangkan dampaknya bagi sistem kesehatan di negara berkembang, di mana mesin CT scan langka dan antrean panjang untuk pemeriksaan medis menjadi tantangan besar. Namun, tentu saja ini bukan tanpa tantangan. Pelatihan anjing butuh waktu dan biaya. Selain itu, logistik pelaksanaan di ruang publik memerlukan regulasi, pengawasan, dan keamanan. Tidak semua orang merasa nyaman berada di sekitar anjing, apalagi jika punya alergi atau ketakutan terhadap hewan. Meski begitu, para ilmuwan percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, kombinasi antara anjing dan teknologi bisa menjadi sistem screening masa depan, di mana manusia dan hewan bekerja bersama untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Gimana kalau di masa depan kita punya klinik keliling yang berisi anjing-anjing pintar? Di bagian selanjutnya, kita akan bahas riset paling baru yang menggabungkan indera penciuman anjing dengan teknologi kecerdasan buatan, dan hasilnya sungguh luar biasa. Ketika anjing dan AI bekerja sama, masa depan deteksi kanker. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, para ilmuwan mulai bertanya, bagaimana kalau kita bisa menggabungkan kemampuan anjing dengan teknologi kecerdasan buatan, AI? Ide ini bukan sekadar konsep futuristik, tapi sudah mulai diterapkan di beberapa pusat riset. Anjing-anjing yang terlatih untuk mendeteksi kanker bekerja sama dengan sistem sensor elektronik dan machine learning untuk menciptakan model bau kanker yang lebih akurat dan konsisten. Begini cara kerjanya. Tahap awal, anjing dilatih untuk mengenali sampel dari pasien kanker seperti biasanya. Setiap kali mereka memberikan sinyal positif, sistem sensor elektronik, biasanya berupa nose atau hidung elektronik, mencatat profil bau secara digital. Pengolahan data, AI memproses ribuan data bau yang dikumpulkan dari pelatihan anjing tersebut. Dari sini, model digital dibentuk untuk mengenali pola VOC, senyawa organik yang mudah menguap, khas dari berbagai jenis kanker. Simulasi, setelah AI memiliki cukup data, sistem bisa digunakan untuk mendeteksi bau kanker pada sampel baru, bahkan tanpa kehadiran anjing secara langsung. Tentu saja, anjing tetap memegang peran penting. Mereka menjadi pelatih awal bagi AI dan berfungsi sebagai validasi biologis. Dengan ini, keterbatasan jumlah anjing bisa ditutupi oleh teknologi, dan deteksi bisa diperluas secara masif dan cepat. Beberapa startup bahkan mulai mengembangkan alat portabel yang bisa digunakan di rumah, mirip alat tes kehamilan. Kamu cukup meniupkan napas, dan sistem akan memberikan indikasi awal berdasarkan model yang dilatih dari penciuman anjing. Yang menarik,
Kombinasi ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit lain seperti Parkinson, Alzheimer, dan infeksi saluran pernapasan. Dengan sinergi antara naluri hewan dan kecerdasan buatan manusia, masa depan deteksi dini penyakit menjadi lebih inklusif, cepat, dan akurat. Kita mungkin akan memasuki era baru di mana setiap klinik kecil, bahkan rumah tangga, punya asisten digital hasil pelatihan dari hewan paling setia, anjing. Keren banget, kan? Tapi tunggu dulu. Di bagian berikutnya kita akan bahas dilema etika. Apakah anjing harus terus digunakan sebagai alat deteksi? Bagaimana dampaknya bagi hewan itu sendiri? Jangan lewatkan pembahasannya di bagian selanjutnya. Dilema etika, bolehkah anjing dijadikan alat medis? Seiring meningkatnya penggunaan anjing dalam dunia medis, pertanyaan yang tak bisa dihindari pun muncul. Apakah etis menggunakan anjing sebagai alat pendeteksi penyakit manusia? Apakah kita benar-benar memperlakukan mereka sebagai mitra, atau justru sebagai alat? Secara historis, anjing memang telah membantu manusia dalam banyak bidang, sebagai pelacak, penjaga, bahkan penolong dalam bencana alam. Namun ketika masuk ke ranah medis, risiko dan tanggung jawabnya pun berbeda. Anjing diminta untuk fokus, bekerja dalam lingkungan steril, dan kadang berhadapan dengan pasien dalam kondisi fisik maupun emosional yang berat. Apa dampaknya bagi mereka? Banyak ahli hewan menyuarakan kekhawatiran soal kesejahteraan mental dan fisik anjing-anjing ini. Jika tidak dilatih dan dirawat dengan baik, mereka bisa mengalami stres, kelelahan, bahkan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, lembaga pelatihan yang profesional sangat menekankan pendekatan berbasis kasih sayang, waktu kerja yang terbatas, dan waktu bermain yang cukup. Ada pula isu tentang persetujuan biologis. Tentu, hewan tidak bisa memberikan persetujuan seperti manusia. Maka dari itu, manusia berkewajiban menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan hak hidup hewan secara layak. Mereka bukan mesin, tapi makhluk hidup dengan perasaan. Beberapa organisasi menjawab dilema ini dengan cara unik. Misalnya, setiap anjing detektor hanya boleh bekerja maksimal beberapa jam sehari dengan rotasi istirahat yang cukup. Mereka juga diajak bermain dan berinteraksi secara sosial untuk menjaga kesehatan mental. Yang menarik, banyak pelatih dan ilmuwan mengaku bahwa anjing-anjing ini menikmati pekerjaannya. Mereka merasa punya tujuan, merasa dihargai, dan membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pelatih maupun pasien. Sebagai makhluk sosial, anjing cenderung berkembang ketika mereka dibutuhkan. Namun tetap saja, ini bukan alasan untuk mengeksploitasi. Maka dari itu, pendekatan etis dan empatik harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap program deteksi medis berbasis anjing. Menurut kamu, gimana cara terbaik menjaga keseimbangan antara manfaat medis dan kesejahteraan hewan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Di bagian berikutnya, kita akan gali lebih dalam bagaimana reaksi pasien saat tahu hidup mereka diselamatkan oleh seekor anjing. Cerita-cerita yang sangat menyentuh hati. Reaksi pasien saat anjing menjadi penyelamat nyawa. Bayangkan kamu sedang menjalani hidup seperti biasa, tanpa merasa sakit atau gejala apapun. Lalu suatu hari, anjingmu bertingkah aneh. Ia terus mengendus bagian tubuh tertentu, menolak dekat, atau malah terlihat gelisah setiap kali kamu berada di dekatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Bagi sebagian orang, insting hewan peliharaan mereka terasa cukup kuat untuk membuat mereka memeriksakan diri ke dokter. Dan bagi beberapa dari mereka, keputusan itu menyelamatkan hidup mereka. Salah satu kisah datang dari seorang pria bernama Mark yang tinggal di Seattle. Ia menganggap anjingnya, Shadow, hanya bertingkah lucu saat terus-terusan menyentuh perut bagian bawahnya dengan kaki. Tapi setelah Shadow menggonggong pelan dan duduk di depan Mark dengan tatapan tajam selama beberapa hari berturut-turut, Mark merasa ada yang tidak beres. Saat ia memeriksakan diri, hasilnya mengejutkan, kanker pankreas stadium awal.
Dokter bahkan mengatakan bahwa jika Mark datang 2 bulan lebih lambat, kemungkinan penyembuhannya akan jauh lebih kecil. Setelah operasi dan masa pemulihan, Mark memberi penghargaan kepada Shadow dengan medali kecil bertuliskan My Hero. Bagi Mark, Shadow bukan sekadar anjing, ia adalah penyelamat nyawa, keluarga, dan sahabat sejati. Cerita serupa datang dari seorang ibu di Belanda yang mengidap kanker payudara. Ia mengatakan bahwa anjing kecilnya, jenis Dachshund, sering menangis dan merengek setiap kali ia berbaring miring ke kiri. Setelah pemeriksaan lanjutan, ditemukan tumor kecil yang tidak terdeteksi dalam pemeriksaan awal. Yang menarik, banyak pasien yang mengaku hubungan mereka dengan anjingnya berubah total setelah kejadian itu. Rasa syukur dan kekaguman membuat mereka semakin peduli dan memperlakukan hewan tersebut bukan sekadar peliharaan, tapi sebagai mitra hidup. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai malaikat penjaga dalam bentuk berkaki 4. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa cinta dan ikatan emosional antara manusia dan anjing bukan hanya bermanfaat secara psikologis, tapi juga bisa menjadi faktor kunci dalam penyelamatan nyawa. Apakah kamu punya cerita serupa tentang hewan peliharaanmu yang pernah bertingkah tidak biasa? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi orang lain. Dan di bagian selanjutnya, kita akan bicara soal masa depan. Bisakah kita mengkloning kemampuan ini? Atau bahkan membuat robot yang meniru hidung anjing? Apakah kemampuan ini bisa direplikasi tanpa anjing? Dengan segala keajaiban yang dilakukan anjing dalam mendeteksi kanker, muncul pertanyaan besar. Bisakah kita menciptakan alat yang mampu meniru hidung anjing? Jawabannya, sedang diusahakan. Para ilmuwan kini berlomba mengembangkan teknologi yang dikenal sebagai e-nose atau electronic nose, sebuah alat canggih yang bertujuan meniru sistem penciuman biologis, khususnya milik anjing. Prinsip kerja e-nose ini sederhana namun sangat rumit secara teknis. Alat ini dilengkapi dengan sensor kimia yang bisa mendeteksi keberadaan senyawa volatil, VOCs, dari napas, urin, atau keringat manusia, sama seperti yang dilakukan anjing. Setelah data bau diterima oleh sensor, algoritma kecerdasan buatan menganalisis pola dan mencocokkannya dengan database yang telah dikumpulkan sebelumnya, termasuk data hasil pelatihan bersama anjing-anjing detektor kanker. Beberapa prototipe sudah diuji di laboratorium. Di India, sebuah startup kesehatan bahkan sedang mengembangkan perangkat kecil yang bisa mendeteksi kanker paru-paru hanya dengan embusan napas. Di Jerman dan AS, riset terus dilakukan untuk memperbaiki akurasi e-nose agar bisa menandingi sensitivitas penciuman anjing. Namun sayangnya, hingga kini, belum ada satupun alat buatan manusia yang bisa menandingi akurasi alami seekor anjing terlatih. Mengapa? Karena sistem penciuman anjing tidak hanya soal mendeteksi bau. Mereka mengandalkan insting, pengalaman, bahkan emosi saat mengambil keputusan. Kombinasi antara sensitivitas hidung, pemahaman konteks, dan ikatan dengan pelatihnya membuat hasil deteksi anjing begitu luar biasa. E-nose mungkin bisa meniru sebagian mekanisme, tapi belum bisa menggantikan empati dan intuisi biologis seekor makhluk hidup. Namun, potensi sinergi tetap terbuka. Masa depan mungkin akan diisi oleh kombinasi keduanya, anjing yang mendeteksi, teknologi yang mencatat dan mengonfirmasi. Dan jika suatu hari alat ini berhasil menyamai atau melampaui kemampuan anjing, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dengan alat yang lebih praktis, mudah diakses, dan bisa diproduksi massal. Kira-kira, kalau ada alat seperti ini tersedia di rumah, apakah kamu mau mencobanya? Tulis pendapatmu di komentar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke aspek psikologis, bagaimana kehadiran anjing membantu pasien menghadapi proses penyembuhan kanker, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Dukungan psikologis, peran anjing dalam proses penyembuhan. Tak hanya mampu mendeteksi kanker, anjing juga punya kekuatan lain yang seringkali dilupakan,
mendukung penyembuhan secara emosional. Dalam dunia medis modern, aspek psikologis pasien tidak kalah penting dibanding pengobatan fisik. Dan disinilah anjing memainkan peran ganda. Sejumlah rumah sakit di dunia kini menyediakan program terapi DOT, anjing-anjing terlatih yang secara khusus bertugas menemani pasien menjalani pengobatan, terutama pasien kanker dan anak-anak. Tujuannya sederhana, mengurangi stres, memberikan kenyamanan, dan meningkatkan semangat hidup. Penelitian membuktikan bahwa interaksi antara manusia dan anjing dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, sekaligus meningkatkan hormon bahagia seperti serotonin dan oksitosin. Beberapa pasien bahkan mengaku bahwa kehadiran seekor anjing di ruang rawat mereka menjadi alasan utama mereka tidak menyerah. Ambil contoh seorang anak bernama Lily, pasien kanker tulang di Kanada. Proses kemoterapinya sangat menyakitkan, dan Lily sempat menolak menjalani terapi lanjutan. Tapi setelah rumah sakit memperkenalkan Charlie, seekor Golden Retriever terapi, yang selalu datang menemani setiap sesi, semangat Lily kembali. Ia bahkan memberi nama Hari Terapi sebagai Hari Bermain dengan Charlie. Cerita seperti ini tak hanya menyentuh hati, tapi juga menunjukkan bahwa kesembuhan tak melulu soal obat dan prosedur. Kadang, satu tatapan lembut dari seekor anjing bisa memberi harapan yang tak bisa diberikan oleh mesin atau obat sekalipun. Bahkan di kalangan lansia atau pasien stadium lanjut, terapi anjing ini memberikan efek luar biasa dalam mengurangi rasa sepi dan mempercepat pemulihan mental. Dan uniknya, beberapa anjing detektor kanker juga berfungsi sebagai terapi DOT. Artinya, mereka bukan hanya membantu diagnosis, tapi juga menemani proses penyembuhan pasien yang mereka selamatkan, sebuah ikatan yang sangat dalam antara dua makhluk hidup. Pernahkah kamu merasakan kenyamanan dari hewan peliharaan saat sedang sakit atau sedih? Tulis pengalamanmu di komentar. Dan di bagian selanjutnya, kita akan kupas fakta mengejutkan. Kemampuan anjing ini bukan hanya terbatas pada kanker. Mereka juga bisa mendeteksi penyakit lain, bahkan emosi kita. Tidak hanya kanker, anjing juga bisa deteksi penyakit lain dan emosi manusia. Kemampuan anjing dalam mendeteksi kanker memang luar biasa, tapi tahukah kamu? Itu baru permulaan. Anjing ternyata memiliki kemampuan mendeteksi berbagai macam kondisi medis, bukan hanya kanker. Mereka bisa mencium perubahan kimiawi pada tubuh manusia yang menandakan kadar gula darah rendah, hipoglikemia, pada penderita diabetes, serangan epilepsi sebelum terjadi, infeksi bakteri seperti Clostridium difficile, bahkan mendeteksi COVID-19 hanya dari keringat pasien. Bagaimana mereka melakukannya? Sama seperti pada kanker, tubuh manusia dalam kondisi tertentu akan mengeluarkan bau spesifik akibat perubahan metabolisme. Bau ini mungkin sangat halus dan tidak bisa dikenali manusia atau bahkan alat medis biasa, tapi bagi anjing, ini seperti lampu sorot yang terang benderang. Yang lebih mengejutkan lagi, anjing bisa mengenali emosi manusia lewat bau. Studi di Italia membuktikan bahwa anjing dapat mencium perbedaan antara bau keringat orang yang sedang takut, bahagia, atau stres. Jadi ketika kamu merasa sedih, marah, atau cemas, anjingmu benar-benar bisa merasakannya, bukan hanya dari ekspresi wajahmu, tapi dari bau tubuhmu. Maka tak heran jika banyak pemilik anjing merasa hewan mereka datang dan menenangkan mereka tepat saat dibutuhkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari jutaan tahun evolusi yang menjadikan anjing makhluk dengan kepekaan emosional luar biasa. Saat ini, penelitian tentang penggunaan anjing dalam mendeteksi gangguan mental seperti depresi, PTSD, post-traumatic stress disorder, dan kecemasan pun sedang dikembangkan. Beberapa veteran perang dengan trauma berat mengatakan bahwa anjing mereka mampu memperingatkan mereka sebelum serangan panik terjadi. Dengan kata lain, anjing bukan hanya detektor penyakit, tapi juga penjaga perasaan. Apakah kamu pernah merasa anjingmu tahu saat kamu sedang sedih?
Atau mungkin hewan peliharaanmu punya insting unik yang pernah menyelamatkanmu? Bagikan kisahmu di kolom komentar. Dan sekarang, kita akan masuk ke bagian terakhir, kesimpulan besar dari semua yang telah kita bahas. Jangan lewatkan. Ketika hidung anjing menjadi harapan umat manusia. Dari semua yang telah kita bahas, dari kisah nyata penyelamatan nyawa, riset ilmiah yang mengejutkan, hingga peran emosional yang tak ternilai, satu kesimpulan besar muncul dengan sangat jelas. Anjing bukan hanya sahabat terbaik manusia, tapi juga pahlawan tak berseragam di dunia medis. Kemampuan alami mereka dalam mendeteksi penyakit seperti kanker telah membuka jalan baru dalam dunia kesehatan. Dalam banyak kasus, mereka mampu melakukan apa yang belum bisa dicapai oleh teknologi tercanggih sekalipun. Dengan hanya mengandalkan hidung dan hati mereka, anjing memberikan kita sesuatu yang sangat berharga, harapan. Namun, lebih dari sekadar alat pendeteksi, anjing mengajarkan kita tentang empati, kesetiaan, dan kasih sayang. Mereka tidak menilai, tidak menghakimi, dan hadir sepenuhnya untuk manusia yang mereka cintai. Dalam dunia yang semakin dingin oleh teknologi, keberadaan makhluk setia ini menjadi pengingat bahwa sentuhan emosional tetap penting, bahkan dalam ilmu kedokteran. Kedepan, dunia medis akan terus berkembang. Kita mungkin akan melihat perangkat elektronik yang mampu meniru hidung anjing, rumah sakit yang bekerja sama dengan pusat pelatihan hewan, dan sistem deteksi dini yang lebih cepat, murah, dan menyeluruh. Tapi di balik semua itu, ada satu warisan biologis yang tak bisa digantikan, hubungan antara manusia dan hewan. Bayangkan masa depan di mana diagnosis bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi bisa dilakukan cepat, aman, dan penuh kasih. Bayangkan klinik keliling dengan anjing-anjing terlatih yang menyambut pasien dengan ekor bergoyang dan semangat menyelamatkan nyawa. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa yang pertama kali memperingatkanmu tentang penyakit bukan dokter atau mesin, tapi anjing kesayanganmu sendiri. Kalau kamu merasa konten ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Dan terakhir, peluk anjingmu hari ini. Bisa jadi, dia tahu lebih banyak tentang dirimu daripada yang kamu sadari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.